Pemirsa, jelang misa Natal malam nanti sejumlah gereja mulai melakukan persiapan. Beberapa gereja bahkan mulai memperlakukan kapasitas 100% bagi jemaat yang hendak mengikuti ibadah Natal secara langsung. Salah satunya Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, GPIB Immanuel Jakarta. Meski begitu, menurut Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Abraham Ruben, pihaknya membagi jadwal ibadah ke dalam 2 sesi, yakni pada pukul 6 sore dan 9 malam. Jemaat yang hadir pun wajib memindai barcode di aplikasi Peduli Lindungi sebagai tanda bebas COVID-19. Ya, sementara itu Gereja Katedral juga menyelenggarakan ibadah misa malam Natal yang dibagi ke dalam 3 sesi guna meminimalisir kerumunan jemaat. Tak hanya itu, ratusan aparat gabungan yang terdiri dari personel TNI, Polri, serta sejumlah ormas dikerahkan guna mengamankan jalannya misa Natal malam ini. Kali ini terbuka 100% sesuai dengan ketentuan yang ada dan mereka tidak perlu mendaftar, hanya memang disyaratkan mereka sudah booster dengan nanti akan men-scan di pintu depan, di tangga depan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian kami juga ada satgasnya yang akan memeriksa suhu dan lain sebagainya. Bahkan di sepanjang ibadah berlangsung pun mereka akan dinamis melihat kalau misalnya ada yang buka masker atau apa gitu. Kalau ada anak-anak yang hadir atau lansia, mereka akan diarahkan di tempat yang disediakan. Ya pemirsa, lalu bagaimana tentunya persiapan menjelang misa Natal malam ini? Kita akan tanyakan langsung kepada tim liputan BTV yang sudah ada di Gereja Katedral Jakarta dan juga Semarang. Ada reporter Ihsan Ali dan juru kamera Hidayat Syarif di Gereja Katedral Jakarta serta koresponden Rahma Pratama di Gereja Katedral Semarang. Saya menuju Ihsan yang saat ini berada di Katedral Jakarta. Ihsan, seperti apa tentunya persiapan jelang misa Natal malam ini dan pukul berapa akan dimulai, Ihsan? Ya, baik Eliza dan pemirsa BTV, perayaan Hari Natal 2022 juga diselenggarakan di Gereja Katedral Jakarta yang mana menyelenggarakan 3 sesi misa. Dan sesi misa pertama sudah dilaksanakan pada 16.30 waktu Indonesia Barat dan saat ini juga masih berlangsung sesi misa pertama di 16.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya nanti ada sesi kedua di jam 19.00 WIB dan sesi terakhir pada hari ini di jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Terbaginya 3 sesi di Gereja Katedral Misa di Gereja Katedral Jakarta adalah untuk meminimalisir kerumunan yang akan terjadi. Tadi saya juga sempat mewawancarai Humas Katedral Jakarta yang mengemukakan bahwa terdapat dalam satu sesi misa ada 2.500 orang. Jadi total di hari ini diperkirakan ada 7.500 orang. Namun terkait pengamanan, saya juga sempat tadi berbincang dengan Ajun Komisaris Polisi Bona, yakni merupakan Kapolsek dari Sawah Besar, yang mengatakan bahwa jumlah personil pengamanan khusus pada misa hari ini terdapat 153 personil yang terdiri dari anggota Polsek Sawah Besar, anggota Polres dari Polres Jakarta Pusat dan maupun juga Polda Metro Jaya. Selain itu juga dibantu dari tim Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Damkar, dan juga dari Dinas Perhubungan, Satpol PP. Selain itu juga ada terdapat organisasi masyarakat, yakni Barisan Serbaguna atau Banser dari Nahdlatul Ulama. Selain itu juga tadi AKP Bonar juga menjelaskan selain pengamanan juga disiapkan terkait dengan fasilitas kesehatan. Jadi ada dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang standby selama 24 jam untuk pengamanan dari kesehatan di Gereja Katedral Jakarta. Selain itu juga tadi terdapat juga dipastikan sudah disterilisasi oleh tim penjinak bom atau tim J-Bom dan Detasemen K9 atau dari Detasemen Anjing Pelacak. Jadi dipastikan untuk perayaan Misa Natal di Gereja Katedral Jakarta aman 100%. Eliza. Baik, Ihsan, sekarang saya beralih ke rekan Rahman. Rahman, bagaimana tentunya persiapan jelang misa Natal malam ini di Gereja Katedral Semarang, Rahman?
Ya, Elisa dan juga pemirsa, kalau bisa saya tunjukkan, ini adalah kondisi di dalam Gereja Katedral Semarang. Jadi, kursi dari depan hingga belakang ini sudah penuh oleh jemaah yang akan melaksanakan ibadah Natal pertama yang nanti akan dimulai sekitar 30 menit lagi atau pukul 17:30. Dan tadi ketika saya datang ke Gereja Katedral Semarang, Elisa, ini tadi memang warga pintu gereja katedral belum dibuka karena memang dilakukan persiapan terlebih dahulu dan mereka sudah menunggu di kursi di depan. Jadi kalau kemudian bisa saya ceritakan, jadi memang selain jemaah yang kemudian sudah masuk di dalam gereja katedral, ini juga banyak sekali jemaah yang kemudian berada di kursi-kursi yang berada di luar gereja katedral. Karena memang panitia atau kemudian Gereja Katedral Semarang ini menyiapkan 2.000 tempat untuk yang hari ini akan mulai kemudian mengawali kegiatan Natal untuk perayaan Ekaristi Natal yang pertama yang nanti akan dimulai pukul 17.30 dan nanti juga akan ada sekitar 2.000 lagi yang akan datang ke Gereja Katedral untuk ibadah malam Natal yang kedua yang nanti akan dimulai pada pukul 20.30 atau pukul 8:30 malam. Dan ketika tadi saya datang ke Gereja Katedral, memang sudah ada pos pengamanan yang sudah didirikan, ada petugas kepolisian dan juga TNI yang sudah mulai berjaga-jaga, dan kemudian setiap pengendara yang masuk atau jemaah yang kemudian tiba di Gereja Katedral dilakukan pemeriksaan baik secara keamanan begitu ya oleh petugas keamanan, aparat keamanan, termasuk juga pemeriksaan protokol kesehatan yang juga diterapkan secara ketat oleh Gereja Katedral Semarang. Jadi jemaah dilakukan pemeriksaan suhu terlebih dahulu, kemudian digunakan hand sanitizer dan diminta untuk terus menggunakan masker selama proses ibadah Natal, malam Natal yang pertama ini. Dan meskipun kemudian pihak gereja memang tidak membatasi jarak begitu ya tempat duduk oleh jemaah, sehingga kemudian 2.000 orang nanti akan masuk ke sini, Eliza. Dan kalau kemudian hari ini akan ada 2 ibadah yang nanti akan digelar pukul 5:30 dan juga pukul 9 malam. Nah besok hari Minggu itu akan ada 5 ibadah Natal yang mulai kemudian digelar pukul 6 pagi. Dan setiap ibadah Natal di Gereja Katedral memang kemudian diperkirakan akan ada 2.000 jemaah yang kemudian datang ke Gereja Katedral Semarang. Karena memang selain menjadi salah satu gereja terbesar di kota Semarang, lokasi yang sangat strategis, yaitu berada di kawasan Tugu Muda yang berdekatan dengan objek wisata Lawang Sewu, ini menjadi lokasi ini atau gereja ini kemudian mudah sekali didatangi oleh jamaah. Tidak hanya warga kemudian kota Semarang, melainkan juga warga luar kota Semarang yang sudah pulang ke kota Semarang atau kemudian sedang berada di kota Semarang untuk merayakan ibadah Natal di Gereja Katedral Semarang. Dan jamaah yang kemudian tidak bisa melakukan ibadah di gereja juga kemudian bisa menyaksikan secara live streaming di YouTube milik Gereja Katedral Semarang. Eliza. Baik Rahman, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan Rahman Pratama langsung dari Gereja Katedral Semarang, dan juga sebelumnya ada rekan Ihsan Ali dan juru kamera Hidayat Syarif yang melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Terima kasih rekan-rekan dan selamat bertugas kembali.